Tapi kalau tahlil itu dibaca untuk orang mati, ya, ganjarannya dikirim pada yang mati, atau dibaca tiap-tiap hari kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dari orang mati, itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh imam besar 4 yang terkenal, baik Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu tidak pernah melakukannya. Ada pertanyaan dari warga Medan. Bagaimana wirid dan tahlil itu selalu dilakukan umat Islam? Apakah itu ada tuntunannya? Mereka selalu beralasan untuk silaturahim. Bagaimanakah itu Islamnya dan amalnya itu? Apakah diterima di sisi Allah atau tidak? Ya, kalau Bapak tanyakan tentang menurut Islam bagaimana, itu laisa minal Islam. Tahlilan ya, tahlil. Kalau tahlil itu memang dianjurkan dalam Islam. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalimat tahlil itu ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah tahlil. Itu zikir pada Allah yang afdal. Bagus. Memperbanyak zikir tahlil baik sekali di mana aja. Kita sambil naik beca, sambil naik bis, sambil kita ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah, sehingga besok kalau akan mati ditalkinkan baca la ilaha illallah gampang. Ya, malah orang ditalkinkan ya wis baca sendiri wis gawene maca la ilaha illallah. Itu tahlil ya. Tapi kalau tahlil itu dibaca untuk orang mati, ya, ganjarannya dikirim pada yang mati, atau dibaca tiap-tiap hari kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dari orang mati, itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh imam besar 4 yang terkenal, baik Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu tidak pernah melakukannya. Itu sesuatu yang baru yang diada-adakan. Nah, maka kita perlu mengerjakan sebenarnya. Kalau itu ditanyakan apa itu tuntunan dari Nabi, tidak, laisa minal Islam. Dicari dalilnya tidak akan ketemu. Nah, apalagi kok ngirim ganjaran. Maka saya katakan apa wis turah ganjaranmu. Nah, sudah menghitung. Besok ditimbang di hadapan Allah antara ganjaran dan dosanya, wis kokean ganjarannya tau, mulai sebagian dikirim ke gitu. Dosamu ya oke banget gitu kok. Ya, hitung-hitung tuh mungkin masih banyak dosanya. Lah kok maca kulhu ping 7. Nek ganjarane moh jare kek wong liya. Nah, itu yang bukan cara Islam. Jadi kalau itu ditanyakan apa itu dituntunkan dalam Islam, kalau saudara tanya tentang Islam, laisa minal Islam, bukan ajaran Islam. Adapun orang Islam banyak yang melakukan begitu, ya silahkan saja. Ndak usah dicela, ndak usah disalah-salahke, lana amaluna walakum amalukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Kalau ternyata seperti itu untuk orang mati itu ada ganjarannya PNDW. Ternyata itu kalau dosa ada siksanya rasakno. Ini kan? Ya tak? Nah, itu. Maka kita ndak usah mengganggu mereka, biar diterus-teruskan, tapi kita terus edak binafsik mulai dari kita sendiri. Kita dulu ya tahu, ya orang mau tahu ajek ngono kuwi. Malah kayaknya mimpin. Ya. Bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu kayaknya Pak kaum-kaum ini kayaknya mimpin di sana. Nah, sekarang kasune gede aja didelik gitu sekarang. Nah, kalau memang dulu seperti itu karena belum tahu, sekarang telah ngasih tahu, ya jangan sama saja. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Kalau dulu saya belum mengerti bahwa itu bukan tuntunan Islam, saya lakukan. Setelah saya tahu ternyata itu bukan ajaran Islam, ya saya tinggalkan. Ya, saya tinggalkan. Wah, kalau meninggalkan, padahal kampung saya itu begitu semua itu, nanti akan ya berbeda dengan masyarakat, akan dikucilkan nanti. Resikonya memang begitu. Sebab Allah juga mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau cara beragama itu kamu hanya mengikuti kebanyakan orang, umumnya di kampung saya begitu, kamu ikut-ikutan umumnya, kamu tersesat dari jalan Allah. Karena pada umumnya mereka itu hanya dzon, dari prasangka saja, tidak berdasarkan dalil, tapi berdasarkan kira-kira saja. Dan banyakkan mereka berbuat dosa. Artinya melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak dituntunkan. Maka jangan ikut. Apalagi binatang yang hidup di dua alam dan binatang bertaring itu apakah haram, Ustaz? Nah, dibaca lagi brosur halal haram yang kemarin sudah diterangkan panjang lebar itu, ya dah. Ya. Memang binatang yang bertaring kemarin sudah diterangkan, binatang yang berkuku ketajam, bertaring kuat, itu haram. Dikatakan Nabi itu haram. Tapi Nabi sendiri juga mengatakan al halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Yang mengatakan itu haram tadi Nabi, sedang Nabi mengatakan yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitab Al-Qur'an. Yang haram yang diharamkan Allah dalam Al-Quran. Sedang itu tadi tidak didapat dalam Quran. Maka haram-haram yang dikatakan Nabi, kalau dalam Al-Quran tidak mengharamkan, tingkat keharamannya paling tinggi sampai tingkatan makruh saja. Karena dalam Quran tidak mengharamkan. Malah Nabi disuruh menyatakan oleh Allah, katakan Muhammad, tidak ada wahyu yang aku terima tentang haramnya makanan bagi orang yang akan memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, ya, daging babi, darah yang mengalir, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. 4 itu saja. 4 itu, tapi yang paling banyak cabangnya wa ma uhilla bihi li ghairillah. Binatang yang disembelih bukan karena Allah, itu cabangnya banyak sekali. Masuk disembelih untuk selamatan, disembelih untuk ulang tahun, disembelih untuk kematian, disembelih untuk hari kelahiran. Itu termasuk uhilla bihi li ghairillah. Apalagi jin itu apakah bisa menampakkan diri kepada manusia, Ustaz? Apa yang itu ya? Jin. Bisa gitu kok. Nah, kamu kan pernah lihat tuh jin dan jun itu tampak terus gitu kok. Ya kan? Jin dan jun itu lah. Nah, kalau kamu tentang jin sana maka perlu kamu tahu jin itu apa dulu gitu loh. Kalau jin itu kamu mengatakan jin itu makhluk halus mestinya ya ora seketok karo manusia, ya ta? Nggak bisa wong makhluk halus nek wis dadi ketok ora halus pisan. Ngapa to kok golek jin barangnya arep ngopo? Ya ta? Arep bisnis karo jin apa? Sudah cukup ya? Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.